可杀不掉我。我杀了你！要你不得好死！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya waktu kita untuk melanjutkan Sang Dewa Pakboy. Pasti udah pada penasaran kan gimanakah cara si Tan Yun selamat dari kondisi terhimpit. Nah, jadi di part 210 kali ini kita semua bakal melihat bagaimanakah cara Tan Yun melawan Sang Raja Griffin Api yang super kuat. Bahkan Tato sendiri itu nggak mampu guys. Kasihan juga dia sampai terkena serangan telak berkali-kali. Sialnya lagi Dewa Pakboy kita bakal terkena serangan telak juga nih. Gimana coba ya kan? Tapi bakal ada hal mengejutkan kalian semua nanti, kalian tunggu saja. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin di hari Jumat, di mana kita semua sudah melihat Tan Yun beserta teman-temannya dihampiri oleh monster yang tidak terduga, yaitu para kelompok Griffin Api. Masalah terbesarnya adalah si Raja Griffinnya guys, yang sudah berada di tingkat 4. Bahkan si Tato itu nggak bakal mampu melawannya. Selain itu, monster-monster ini memiliki sayap dan mereka bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Kalau semisal Tan Yun tidak menahan mereka di sini, takutnya perahu roh mereka itu bakal terkejar dan dihancurkan juga guys. Jadi tidak ada pilihan, Tan Yun harus menetap di sini untuk menahan mereka dan melawan mereka. Tato bakal melawan Sang Raja Griffin Api, sementara Tan Yun berfokus menghabisi para anak buahnya, sehingga pertarungan pun terus dilakukan. Dewa Pakboy langsung mengeluarkan formasi pedang dewa yang sungguh kuat. Serangan para kroco Griffin Api juga nggak berefek sama sekali. Berakhir Tan Yun menyerang mereka satu persatu, menjebak para Griffin Api menggunakan kekuatan ruang dan menebas mereka semua. Mantap! Dalam waktu singkat Tan Yun berhasil menghabisi beberapa Griffin Api di tingkat 3. Tapi lantas gimana cara mengalahkan rajanya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Sang Raja Griffin memanggil bala bantuan para Griffin Api lainnya untuk segera menghabisi Tan Yun. Serangan api pun terus dilancarkan. Mereka mencoba menerobos pertahanan formasi pedangnya Tan Yun. Tapi semua itu sia-sia saja. Karena serangan seperti ini tidak bakal bisa menghancurkan formasi pertahanan Dewa Pakboy. Apalagi menghabisi dirinya guys. Segera Tato dan Sang Raja Griffin Api terus beradu kekuatan dan tugar, menghasilkan ledakan luar biasa dan mementalkan mereka berdua. Tentu si Raja Griffin bingung dong. Tato yang baru berada di tingkat 3, tapi kok bisa menyakiti dirinya? Ini sungguh tidak mungkin. Tapi sial, Tato tidak sempat bangun. Berakhir dia ditangkap oleh Sang Raja Griffin. Tato terus ditusuk dan dipatok-patok dadanya guys, sampai membuat dirinya merasa kesakitan luar biasa. Nasib untung dia masih bisa melawan, mencakar kaki Sang Raja Griffin Api dan melepaskan cengkramannya. Tapi ternyata serangan belum cuma sampai situ guys. Serangan bola api terus dilancarkan oleh Sang Raja Griffin Api. 我杀了你！ Tato masih bisa menghindari beberapa serangannya. Tapi sial karena dia terluka cukup parah tadi,
kemampuan terbangnya pun jadi berkurang, sehingga tuer. Tatho terkena serangan telak sampai terjatuh ke bawah. Di sini Tatho mau ditangkap guys, tapi untung dia masih bisa menghindar dan melawan, sehingga pertarungan keduanya pun berlanjut. Tapi keduanya berakhir sama-sama tidak mau kalah, menggigit tangannya satu sama lain, balas-membalas, teriak berteriak. Sementara Tanyu mulai khawatir kepada Tatho, mungkin tidak bakal bisa bertahan lebih lama. Jadi tidak bisa terus menghabiskan waktu melawan para kroco ini. Tanyu lagi-lagi dikepung oleh anak buahnya Griffin Api. Tapi kali ini lebih banyak daripada yang kemarin guys. Dan Tanyu harus segera menghabisi mereka semua. Pada akhirnya Dewa Pakboy menggunakan mode penyerang. Formasi pertahanannya dilepaskan dan dia menerjang menghabisi satu persatu burung Griffin. Mantap. Dewa Pakboy menyuruh mereka semua untuk maju, bakal dia habisi. Tanyu memancarkan kekuatannya sampai membuat para Griffin Api itu terpukul. Segera para Griffin Api juga melancarkan serangannya guys. Tanyu mencoba mempersempit jarak dan pertarungan mereka terus terjadi. Sementara Tatho, dia yang tertangkap berakhir diserang terus-menerus. Dadanya ditusuk dan dipatok tanpa henti. Tanyu yang khawatir mencoba menyusul ke tempatnya. Tentu para Griffin Api tidak bakal membiarkannya dan mulai ikut mengejarnya guys. Nah, pada akhirnya pertanyaan dan rasa penasaran kalian semua ini bakal terjawab. Yes, pertanyaan soal si kera iblis yang berada di kantong binatangnya Tanyu. Meme yakin sepertinya sebentar lagi dia bakal bangun nih guys. Soalnya ada tanda-tanda kalau tubuhnya mulai berubah, berevolusi dan siap untuk bangun. Ini baru lebih kuat nih. Jauh lebih kuat daripada Tatho. Tapi si kera iblis sepertinya terganggu karena ada aura hitam di jurang ini yang tercium olehnya guys. Dan mungkin dia mendeteksi kalau temannya sedang dalam bahaya, yaitu Tatho dan tuannya Tanyu. Kita tunggu saja sampai dia terbangun ya guys. Sementara itu Tanyu mencoba melancarkan serangan dari belakang, membuat si Raja Griffin Api pun kesal. Ingin menyerangku dari belakang? Jangan konyol. Dia pun melancarkan serangan berhasil mengenai Tanyu telak, memutuskan lengan kirinya guys. Waduh, jadi buntung sebelah dong. Tapi tiada kata menyerah. Dirinya harus menyelamatkan Tatho. Tanyu pun menerjang. Si Raja Griffin Api kembali melancarkan serangan dari belakang, ingin mencoba menghabisi Tanyu. Tapi nasib untung Dewa Pakboy berhasil menerobos itu semua dan menusuk punggungnya guys. Pada akhirnya Dewa Pakboy berhasil memotong sayap sebelah kanan sang Raja Griffin. Tusukan pun terus dia lakukan. Bukan hanya bisa melukaimu, aku juga bisa menghabisi dirimu. Begitulah kata Tanyu. Pada akhirnya dia berhasil memutuskan sayap sebelah kirinya juga. Jadi sekarang kondisinya Griffin Api kehilangan kedua sayapnya. Tapi tiba-tiba Tanyu tertangkap oleh ekornya yang sudah terputus. Si Raja Griffin Api bisa mengendalikan ekornya yang udah terputus guys. Terus dia gunakan untuk membanting-banting Tanyu tanpa henti dari ketinggian yang cukup tinggi sampai ke tanah. Tanyu tidak mau menyerah, mencoba melepaskan ikatan dari ekor itu dengan pedangnya.
Tapi sang Raja Griffin sudah memanggil para anak buahnya untuk mengepung Tan Yun. Pertarungan belum selesai, tapi episodenya udah selesai aja nih. Full bertarung ya guys. Tapi apa nggak penasaran? Apakah benar di episode selanjutnya si kera iblis bakalan muncul? So langsung saja buat part 211 episode 232-nya di hari Jumat lagi guys. Kita semua bakal melihat si Raja Griffin api itu berhasil dilumpuhkan oleh Tan Yun serta Tato. Jadi Tan Yun pun berteriak kepada semua anak buahnya Griffin agar segera menyerah dan pergi dari sini. Karena ketua kalian sudah tertangkap dan dilumpuhkan. Tapi sang Raja Griffin menolak. Dia berteriak jangan sampai ada yang boleh pergi dari sini. Yang berani pergi bakal dia habisi nanti. Tentu membuat para Griffin malah ketar-ketir dong. Mereka bingung harus mengikuti yang mana guys. Dan sekarang Tan Yun didatangi oleh beberapa Griffin api lagi. Waduh. Ternyata pertarungannya itu masih berlanjut guys. Dan mungkin si kera iblis itu juga bakalan muncul setelah Dewa Pakboy kita terhimpit dan terancam ya nyawanya. Memang cukup yakin sekitar 70% kalau sang kera iblis bakal keluar di hari Jumat guys. Ya semoga aja ya. Penasaran juga sama kekuatan barunya nih. Gimana hasil akhirnya nanti? Kita lihat lagi, so kita tunggu di part 211 Nitian Cecun, episode 232 Against the Sky Supreme, melawan langit yang tertinggi. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.